wabarakatuh. Halo guys, Selamat datang di podcast Kelompok 5. Jadi hari ini kita akan membahas tema tentang peran kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi guru PAUD. Langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh memperkenalkan diri dulu sebelumnya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iin Familah. Alamat Kampung Gurek, Desa Melati, Kecamatan Waringin Purung, Kabupaten Serang. Gitu aja ya. Ibu boleh diceritain sedikit tentang Himpaudi dan kegiatan yang bisa dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan guru PAUD. Baiklah, kalau untuk pelatihan itu emang setiap guru itu harus ada pelatihan ya, karena itu untuk membantu kedepannya cara pengajaran guru ke anak muridnya. Jadi kebetulan untuk pelatihan itu emang ada sumber dananya juga dari BOP ya, biaya operasional pendidikan. Itu diharuskan setahun sekali itu, yaitu pelatihan ya, untuk semester pertama dan semester kedua, karena itu emang diwajibkan dari sananya emang harus ada pelatihan untuk meningkatkan kreativitas guru PAUD. Ibu udah dari kapan mimpin jadi ketua organisasi Himpaudi ini? Alhamdulillah saya baru berapa bulan ya, dari bulan Juni. Alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua Himpaudi Kecamatan Waringin Purung. Setelah dulu diketuai oleh Ibu Hatutihat selama 2 periode, yaitu 10 tahun. Kemarin pas pemilihan ada muncak juga di kecamatan. Alhamdulillah saya terpilih untuk jadi ketua Himpaudi Kecamatan Waringin Purung. Kalau dalam kegiatan Himpaudi seperti apa, pelatihan guru atau pendataan anggota, biasanya komunikasi antara pengurus dan anggota itu seperti apa, Bu? Kalau untuk itu rapat biasanya kita rapatkan semua pengurus, kita panggil untuk itu via WhatsApp ya. Nanti kita kirim undangan lewat WhatsApp, karena sekarang udah canggih ya. Kalau dulu kan undangan itu harus pakai surat segala macam, kalau sekarang itu udah cukup lewat WhatsApp aja langsung gitu. Terus langsung ditetapkan waktunya sama sekretaris, ya sekretaris juga bikin undangan kapan itu rapatnya, biar teman-teman itu semua bisa hadir. Berarti kalau ada info kegiatan itu nyebarinnya di media WhatsApp atau ada media reguler gitu? Ya paling WhatsApp sih ya, itu kan ada WhatsApp group ya di situ ya. Gitu. Paling kalau misalkan kadang ada yang nggak punya kuota ya, paling di telepon biasa aja gitu. Menurut Ibu, seberapa penting komunikasi baik supaya pengurus tetap kompak dan anggota juga tetap aktif dalam kegiatan? Tergantung kita meramalnya seperti apa ya kepada pengurus ya. Biasanya kan pengurus kan ya biasalah zaman sekarang mah, misalkan rapatnya Bu jangan di situ aja, kita rapat bawa keluar biar senang, biar semua tuh. Kalau misalkan rapat di luar kayak gini nih ya, kayak seperti ini nih kan teman-teman pada antusias tuh, pengen hadir gitu. Yang tadinya malas hadir ya, berhubung acaranya di luar ya, jadi kebanyakan itu pada hadir seperti itu. Soalnya biasanya seperti itu, kalau misalkan rapatnya di situ aja di ruangan kan pada jenuh. Ya udah sih kata pengurus sudah rapatnya pindah aja katanya di luar gitu, biar suasananya agak beda gitu. Ibu biasanya kalau lagi nentuin kebijakan, misalnya program kerja tahunan atau kegiatan pelatihan, lebih sering musyawarah apa pengurus intinya aja gitu? Ya musyawarah, tapi musyawarahnya itu pengurus intinya dulu tuh. Jadi pengurus inti itu dipanggil dulu. Ya kebetulan sekarang juga nanti saya habis zuhur ini mau rapat untuk workshop juga ya. Jadi nanti kita akan workshop di bulan Januari, karena emang itu harus diharuskan di bulan Januari, ini tidak boleh lewat dari Januari. Jadi kebetulan besok juga saya mau rapat sama pengurus untuk menyampaikan akan adanya pelatihan segala macam itu kan. Jadi ya dirangkul semua ini pengurus
kalau udah selesai dari pengurus baru kita umumkan di WhatsApp grup yang semua itu kepala sekolah ada di situ gitu. Jadi kita itu ada 2 grup, yang satu grup pengurus sama satu lagi grup semua kepala sekolah. Ibu gimana cara Ibu nyampein keputusan ke pengurus sama anggota supaya nggak salah paham dan bisa langsung dijalankan? Kalau saya sih kalau misalkan menyampaikan keputusan ya, jadi kalau misalkan keputusannya agak bimbang itu pasti kan teman-teman pada nggak ini ya. Jadi saya sekak mati aja kalau misalkan besok tanggal sekian yang sekian harus ini gitu. Jadi teman-teman mau tidak mau ya harus hadir gitu. Kalau misalkan rapat besok harus hadir semua ini nih gitu. Jadi teman-teman itu pasti ini gitu. Kalau misalkan kita nyangga ini gitu pasti nanti teman-teman udahlah ketuanya aja kayak gitu, ini males lah gitu kan. Pokoknya yang penting kitanya semangat aja gitu kan. Kalau sebagai jadi ketua itu harus semangat, walaupun kita banyak masalah tapi di depan itu tidak boleh ditunjukkan. Tapi Ibu pernah nggak sih pas ada acara gitu yang miskomunikasi atau apa sih acara teknis acaranya itu pada ngaret gitu, itu sering nggak? Oh, itu mah kemarin waktu pas mau piknik itu kebetulan kita kan dapat bonus buku dari penerbit buku. Kebetulan Waringin Kurung itu goal 500 buku ya lakunya untuk siswa. Ya alhamdulillah di situ kita dapat bonus piknik ya. Miskomunikasinya yaitu teman-teman itu ya kebetulan kemarin juga ada yang sampai salah paham gitu ya, gara-gara saya nyuruh doa gitu kepada Bu Penilik. Kebetulan yang Bu Penilik itu saya tawarin nggak mau, ya suruh berdoa pas mau perjalanan piknik. Nah di situ yang ada penilik yang udah pensiun. Nah di situlah aku pakai yang penilik pensiun. Nah di belakang pada ngomong katanya kenapa penilik pensiun yang disuruh berdoa, kenapa nggak yang penilik yang masih aktif. Padahal udah saya tawarkan di situ. Tapi ya itu jadi miskomunikasi sebenarnya mah. Padahal udah saya tawarkan gitu ke yang penilik yang masih aktif, tapi nyatanya salah paham gitu. Jadi saya tahunya dari ada seseorang yang lapor ke saya, jadi saya panggil aja yang itu tuh ya, yang ngomong di belakang itu saya panggil, saya itu ngomong baik-baik. Tapi kalau misalkan pasti saya ngomong di ini nggak baik kan. Jadi saya panggil, saya ngomong baik-baik di situ. Ya alhamdulillah akhirnya mengerti. Berarti diselesaikan secara personal. Nah iya. Ibu kan anggota Himpau, dia kan latar belakangnya berbeda-beda wilayah. Tantangan terbesar apa yang sering Ibu muncul waktu nyampein Ibu kegiatan ke para anggota Ibu? Tantangannya nggak ada tantangan sih sebenarnya, nggak ada. Oh berarti Soalnya masih wilayah-wilayah terdekat itu ya, nggak jauh, kecuali kalau misalkan PC-nya sekabupaten Serang baru itu maka tugasnya juga tugas ketua Himpau di kabupaten ada lagi. Kalau kita kan masih wilayah sendiri masih bisa itu, berarti nggak ada masih yang bisa ya, nggak ada. Sekarang komunikasi kan banyak orang WhatsApp ya atau media online. Gimana caranya Himpau ini supaya informasi tetap baca dan nggak tenggelam di chat? Udah tenggelam di chat ya. Itu kan biasanya kan kalau banyak Iya. kumpul itu kan ya apa gitu. Iya. Misalkan saya ngasih umuman ke teman gitu supaya nggak hilang gitu ya. Selama ini aku masih pakai pesan berbintang aja ya biar nggak hilang ya. Jadi saya klik pesan berbintang itu jadi nggak hilang-hilang walaupun chatnya dihapus gitu. Berarti ada gitu. Kalau misalkan pesan berbintang diklik itu pasti masih ada aja gitu, nggak hilang walaupun dihapus. Kalau dari anggota juga Pokoknya kita kalau yang paling penting itu di pesan berbintang aja sudah. Jadi nantinya nggak bakalan hilang. Gitu. menurut Ibu komunikasi yang baik itu ngaruh nggak sih ke kelancaran kegiatan Himpau dan loyalitas anggota? Ya emang berpengaruh banget itu Mbak. Komunikasi ya. Ya komunikasi itu sangat penting. Adapun saya berkomunikasi sama guru-guru sama semua kepala sekolah itu haruslah itu kita sebagai ketua Himpau itu jangan sampai tempat gitu. Jadi kita itu selalu keliling gitu, keliling ke tempat-tempat lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Waringin. Contoh ada 20 lembaga yang jauh dari benar-benar di pelosok desa itu. Saya datangin gitu sama penilik gitu supaya mereka itu oh iya ternyata ketua Himpau ini memperhatikan kita gitu walaupun kita ada di ujung
di pojok di pelok-pelokan. Nanti ibu boleh salah keseluruhan gitu. Nah, iya, pergantian tidak sehari itu selesai. Di Jakarta kan ada 20 lembaga kalau di Paudi itu kan di situ kan ada 3 ini ya, ada 3 organisasi. Jadi di Paudi sama IKBA sama TK. Jadi sama-sama itu TK itu ada 7 lembaga, IKBA itu ada 3, Paudi paling banyak ada 20 lembaga. Tapi di situ ada perkumpulan PKD di situ. Jadi IKBA, Paudi, TK itu jadi satu di PKD. Ibu dari pengalaman ibu sendiri memimpin Paudi, pesan apa yang pengen ibu sampaikan ke mahasiswa khususnya soal pentingnya komunikasi dalam organisasi? Pesan ke mahasiswa ya. Ya. Pengalaman waktu saya kuliah. Jadi ya pesannya pokoknya kalau misalkan kuliah itu jangan sampai mainan. Kalau menurut saya mah sayang, biayanya gede ya, modalnya gede. Kasihan juga sama kedua orang tua yang sudah walaupun nggak ada sampai saya ingat orang tua saya ya. Walaupun orang tua nggak ada gitu, nggak ada uang, istilahnya namanya petani, gimana sih ya kehidupan di kampung, supaya anaknya kuliah dan sukses itu sampai dia rela, istilahnya kan rela sampai usaha gimana caranya supaya anaknya sukses kuliah sampai selesai gitu dan jadi kebanggaan orang tua itu. Pokoknya jangan sampai kuliahnya nggak bener aja, pokoknya harus benar-benar kuliah, fokus kuliah, jangan sampai buat mainan kasihan terutama kedua orang tua yang sudah membiayai itu. Cukup sekian perbincangan kelompok 5 hari ini bersama narasumber kita yaitu Ibu Lidin selaku Ketua Himpaudi Kecamatan Waringin Kulon, Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.